أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kerendahan hati kita bermunajat, menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Hingga saat ini masih diberikan kesehatan, keafiatan, juga dimampukan untuk mengisi keluangan waktu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bonusnya kita dapat melalui semua ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Semoga 10 hari ibadah yang telah kita lalui di bulan Ramadan, hari ke-1 sampai ke-10 tadi, kemudian qiyamul lail kita ini memasuki yang ke-11, dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui ibadah saum serta qiyamul lail kita menjadi wasilah diampuninya segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Salah satu hadis populer yang pernah saya bacakan di sini, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian makna yang lain, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan atas dasar iman, wahtisaban serta mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kalau melihat yang keduanya, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka wajarlah manakala kita berkeyakinan serta memohon kepada Allah, ya Allah, semoga 10 hari saum yang telah kita lalui, 10 kali kita menunaikan salat qiyamul lail, semoga ya Allah itu akan menjadi wasilah dari diampuninya segala dosa kami ya Allah. Namun hadirin rahimakumullah, mari kita cermati lebih mendalam. Ternyata manakala Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut tidak serta-merta, ya, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu melalui puasa di bulan Ramadan dan melalui salat tarawih. Itu ada syaratnya. Syaratnya tadi kata Rasulullah, imanan wahtisaban. Dengan puasanya didasarkan dengan
keimanan kepada Allah. Puasanya didasarkan dengan ihtisab, hanya atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya didasarkan dengan iman, hanya iman betul-betul yakin karena Allah, wahtisaban. Jadi akan menjadi pengampunan itu manakala saum kita, tarawih kita didasarkan dengan imanan wahtisaban. Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensarahi kitab Bukhari, kitab Fathul Bari, atau yang populer sering kita baca, penulisnya kitab Bulughul Maram, memaknai imanan itu kayak apa sih? Imanan itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani al-i'tiqad bipardiyatis saum. I'tiqad betul-betul yakin bahwa saum itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Sedangkan ihtisaban, kata Ibnu Hajar, talabu minhu al-ajrqat. Jadi hanya talaba minhu, hanya mengharapkan dari ibadah saum tersebut keridhaan Allah semata. Jika itu tidak kita lakukan, jangan berharap saum kita, qiyamul lail kita menjadi kiparat atas dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, mari juga saya mengajak ikhwatu iman memaknai makna iman dari pengertian yang umum. Iman itu dimaknai atau diterjemahkan qaulu bilisan wa tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil arkan. Itu definisi secara umum. Qaulu bilisan, iman yang dapat tadi dikategorikan mengampuni dosa-dosa kita, jadi syarat diampuninya dosa kita itu qaulu bilisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, diyakini dengan hati, wa taqrirun bil arkan, serta diimplementasikan oleh kita semua. Untuk qaul, dengan syahadat kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk qaul insyaallah dapat terlalui, dapat terpenuhi. Wa tasdiq bil qalbi, kita meyakini pula. Yang satu lagi indikator yang perlu kita lalui ialah wa taqrirun bil arkan. Bagaimana kita mengimplementasikan, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu benar-benar beriman kepada Allah. Nah, indikator-indikatornya Allah sendirilah yang menunjukkan. Misalnya Allah menunjukkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun yang tadi dibacakan, kata Allah, orang-orang yang beriman itu, yang didasarkan iman, yang melalui ibadah puasa akan diampuni dosa-dosanya, yang melalui salat tarawih akan diampuni dosa-dosanya, kata Allah, pertama, qad aflahal mu'minun, Allah berbahagialah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau salatnya khusyuk, maka melalui ibadah saum dan tarawih dosa-dosa kita akan diampuni. Tapi jika salatnya tidak khusyuk, pikirannya kemana, jangan berharap. Satu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kedua, dikategorikan orang beriman itu manakala menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Ya Allah, nih bulan Ramadan, misal bulan Ramadan libur, nggak ada kegiatan, banyak sekali kadang mengerjakan apa yang harus aku lakukan gitu kan, mengerjakan hal-hal. Orang beriman itu yang menjadi indikator keimanan ialah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Walaupun mohon maaf di sini definisi berguna atau tidak berguna mungkin berbeda.
Bagi X mancing itu berguna mungkin ya. Bagi Y sama sekali tidak berguna. Bagi X nonton sinetron teh berguna. Bagi Y tidak berguna. Walaupun jadi mu'ridun anil lagwi mu'ridun, hal-hal yang tidak berguna itu mungkin di antara setiap insan akan berbeda-beda. Namun seorang yang beriman tentu saja dia memikirkan nih, yang aku lakukan ini bermanfaat nggak sih? Mendekatkan diri kepada Allah nggak sih? Gitu kan. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang iman itu menunaikan zakat. Hati-hati, bukan sekadar zakat fitrah. Tanyakan kepada masing-masing, berkewajibankah kita menunaikan zakat? Zakat itu secara umum terbagi dua, zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah setahun sekali 2,5 kilo, itu tuhrotan lisoimi wa tu'matan lil masakin. Tuhrotan lisoimi untuk pembersih bagi orang-orang yang saum, wa tu'matan lil masakin, dan untuk diberikan kepada miskin. Itu zakat fitrah seperti itu. Ini yang terpenting, zakat mal. Lihat tabungan kita, lihat penghasilan kita, lihat gaji kita, lihat perhiasan kita, lihat hasil pertanian kita, lihat hasil jual beli kita. Hati-hati, itu orang beriman yang akan sekali lagi diampuni dosanya melalui ibadah saum dan ibadah tarawih yang menunaikan itu, karena itu sebagai indikator dari keimanan. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang sekali lagi akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui saum dan tarawih, orang-orang yang memelihara farjinya, kemaluannya, kecuali kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang halal baginya, baru akan. Tapi kalau farjinya tidak dipelihara, sekarang hati-hati nih, ikhwatu iman rahimakumullah, abad 21 dengan dimanjakan dengan handphone, apapun juga yang kita bukakan iklan-iklannya tuh merusak pandangan kita. Buka Al-Quran saja, sebelum keluar iklan dulu kan yang keluar. Aduh, gitu ya. Hati-hati. Kita sebagai orang-orang beriman, peliharalah diri kita, farji kita, mata kita, hati kita, pendengaran kita dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita. Kemudian indikator selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang-orang yang menunaikan amanat-amanat dan janjinya. Mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amanah dari umat manusia, dari jamaah, dari keluarga, dari apapun juga, serta dia berjanji jika tidak menunaikan amanah, tidak bisa melaksanakan janji, jangan berharap 10 saum kemarin, 10 kali tarawih diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Demikian juga orang-orang yang memelihara salatnya. Itu berdasarkan Quran surah Al-Mu'minun. Satu lagi surah, Allah menunjukkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal, kata Allah, orang-orang beriman itu yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, sekali lagi saya tegaskan walaupun berulang-ulang gak apa-apa. Innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu, yang yakin, mendasarkan ibadahnya dengan keyakinan, yang melalui saum serta sholat tarawihnya akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila dia didengarkan, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, kemudian ketika dibacakan ayat Quran, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Quran yang memberikan penjelasan-penjelasan, bergetar, beristighfar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Definisi tawakal ingatkan ya. Kalau bahasa sederhananya mah berserah diri kepada Allah setelah berusaha, atau berserah diri kepada Allah sambil berusaha. Jadi artinya orang-orang beriman itu harus bekerja, berusaha, tidak malas, tidak menyerahkan, tidak pasrah, tetapi menyerahkan diri kepada Allah itu setelah berusaha. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian orang-orang yang beriman itu mendirikan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang dimilikinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang beriman yang hak, yang benar, yang jelas, yang dapat diampuni dosa-dosanya itu. Bahkan ulaika darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kemudian mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Waktu iman rahimakumullah, mohon maaf ya agak ini. Itu indikator-indikator yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Seseorang yang beriman, seseorang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan juga indikator-indikator yang sifatnya horizontal. Walaupun kepada Allahnya bagus, dia menunaikan zakat, melaksanakan sholat, kemudian melakukan amanah, tetapi kalau hubungan horizontalnya tidak perhatikan, jangan berharap juga dikategorikan sebagai orang yang beriman sejati. Kata Rasulullah petunjuknya sederhana saja. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang beriman itu, yang akan diampuni dosa-dosanya itu, ia hanya berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, dia terdiam. Perkataannya dijaga, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala manakala omongannya dapat menyinggung, dapat menyakiti, dapat orang lain terluka. Orang-orang yang beriman menjaga perkataannya. Kemudian di hadis yang lain kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Orang-orang yang beriman itu memuliakan tetangganya. Sekarang puasanya bagus, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, sering berdoa, tapi dengan tetangga, dengan orang terdekat dengan kita guntreng, pasea teu akur, saling jelek-jelekeun, boborahaneun, saling kirim makanan. Zaman dulu kalau menjelang puasa kan saling kirim rantang ya Pak ya. Boro-boro dak pesawat goreng jeung tetangga. Goreng di tetangga itu bukan indikator orang yang beriman. Orang yang beriman itu fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Bagaimana tetangganya? Jika tetangganya jelek sama kita, biarkan, itu urusan lain. Yang jelas kitalah yang baik kepada mereka. Kemudian petunjuk dari Allah, dari Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, muliakan tamumu. Kadang kita yang dimuliakan oleh kita itu tamu-tamu yang terpandang, tamu-tamu yang terhormat, tamu-tamu yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Sedangkan tamu-tamu yang biasa saja, bahkan yang kita anggap malah merugikan, ia tidak memuliakannya. Itu bukan indikator orang beriman. Orang yang beriman siapapun juga orangnya, manakala dia tamu kepada kita, maka kita akan memuliakannya. Tidak pandang bulu. Kemudian orang-orang yang beriman itu palyasil rahimah, menyambungkan tali silaturahim. Mungkin saja ada orang-orang yang sempat jelek dengan kita, berjauh, merenggang. Asalnya teman dekat, gara-gara peristiwa apa jadi berjauhan dengan kita.
Gara-gara saingan usaha menjadi jauh dengan kita, gara-gara jabatan menjauh dengan kita, gara-gara partai politik menjadi jauh dengan kita. Orang-orang yang beriman pal yasil rahimah, menyambungkan tali silaturahim. Bukankah kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kalian semua kepada Allah serta sambungkan tali silaturahim. Banyak sekarang mungkin saja dengan saudara kita, jangan dengan orang lain lah, jangan teman, kadang dengan keluarga juga banyak yang silaturahim menjadi putus. Ya Allah, dulu bersama-sama, dulu saling menyayangi, dulu saling mengingatkan, sekarang gara-gara status yang berbeda, gara-gara penghasilan yang berbeda, gara-gara jabatan yang berbeda, akhirnya menjadi renggang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan mukmin yang hak, mukminin haqqo, lahum darajatun inda rabbihim. Kita mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pengampunan dari pelaksanaan ibadah saum yang telah kita lalui serta ibadah qiyamul lail tarawih yang telah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.